Presiden pernah berjanji bahwa sampai akhir tahun ini tidak ada kenaikan BBM. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini sangat menyakitkan. Sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, saya menyesalkan. Harusnya narasi atau pernyataan dari seorang presiden itu dibangun dengan super hati-hati. Kalau menteri membuat pernyataan, ada yang mengkoreksi presiden. Tapi kalau presiden, siapa yang mengkoreksi? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Hari ini Senin tanggal 5 September 2022. Sahabat Indonesia, akhirnya yang kita khawatirkan terjadi juga. Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertalite yang awalnya harganya 7.650.000 per liter menjadi 10.000. Dan ada juga solar juga naik dari 5.000 sekian menjadi 6.000 sekian. Kenaikan juga terjadi pada BBM non subsidi seperti Pertamax dari 12.500 menjadi 14.500. Nah, kalau untuk BBM non subsidi saya tidak mau berkomentar. Yang ingin saya komentari adalah tentang kenaikan BBM bersubsidi Pertalite. Ada hal yang berkecamuk dalam pikiran saya, dilema sebetulnya. Kalau kita melihat tentang beban APBN yang ditanggung oleh negara untuk mensubsidi BBM Pertalite dan solar bersubsidi, ini memang luar biasa besar. Konon mencapai 500 bahkan mungkin lebih dari 600 triliun per tahun. Ini sesuatu yang luar biasa besar. Cuma memang ada beberapa hal yang harus saya berikan catatan. Pertama terkait janji presiden. Presiden pernah berjanji bahwa sampai akhir tahun ini tidak ada kenaikan BBM. Ini yang dicatat oleh masyarakat. Yang kedua, ada penurunan minyak mentah dunia. Ada tren penurunan. Ini juga menjadi pertimbangan masyarakat dan bertanya-tanya, kalau minyak mentah dunia turun, mengapa BBM naik? Dan yang berikutnya, yang ingin saya kritisi, fokus pada opini kali ini adalah logika berpikir dari eksekutif dalam hal ini pemerintah dan anggota DPR yang mendukung kenaikan BBM bersubsidi. Nah, yang pertama tentang konsistensi dari presiden. Harusnya presiden ke depan harus hati-hati membangun narasi. Karena sekarang beredar kabar bahwa kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini sangat menyakitkan. Sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, saya menyesalkan. Harusnya narasi atau pernyataan dari seorang presiden itu dibangun dengan super hati-hati. Kalau menteri membuat pernyataan, ada yang mengkoreksi presiden. Tapi kalau presiden, siapa yang mengkoreksi? Jadi ini yang menjadi catatan masyarakat sehingga masyarakat bertanya-tanya. Dulu pernah berjanji tidak ada kenaikan BBM sampai akhir tahun. Kenapa sekarang terjadi kenaikan? Nah, ini mungkin pembantu presiden harus mulai aware, harus memberikan masukan gitu, agar presiden berhati-hati membuat pernyataan publik. Yang kedua, masalah minyak mentah dunia. Ternyata asumsi harga BBM atau minyak mentah dunia di dalam APBN tahun 2022 itu agak meleset jauh.
Sehingga meskipun ada tren penurunan harga minyak mentah dunia, tetap saja subsidi tidak bisa terelakkan. Nah, di sisi ini saya mohon kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara negara dan DPR, khususnya Komisi Anggaran DPR, harus berhati-hati. Jangan sampai membuat angka asumsi yang meleset, sehingga nanti akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis juga, tapi moderat dan harus ada estimasi yang akurat sehingga tidak terlalu meleset jauh seperti yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang meskipun harga minyak mentah dunia trennya menurun, tetap saja di atas asumsi di dalam APBN. Ini yang menjadi soal, sehingga tidak signifikan mengurangi besaran subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk BBM. Nah, ini yang menarik ini, terkait dengan poin ketiga, logika berpikir yang tidak nyambung. Ketua Komisi 7 menyatakan, itu tanggal 30 Agustus kalau tidak salah, bahwa subsidi kita tidak tepat sasaran. Di BBM pun bahkan sampai mencapai 70-80% tidak tepat sasaran. Nah, saya berikan catatan saja. Di dalam policy yang terdahulu, subsidi ini diberikan pada kendaraan-kendaraan yang cc-nya di bawah 1.500 cc. Untuk yang sekarang, kenaikan sekarang malah justru diturunkan, bahwa subsidi ini hanya diberikan kepada kendaraan-kendaraan yang ber-cc di bawah 1.400 cc. Artinya seperti mobil-mobil, saya sebut merek saja, Avanza, kemudian Mitsubishi Expander atau yang lain yang cc-nya di atas 1.400, artinya tidak berhak mendapatkan Pertalite yang harganya 10.000. Nah, terkait dengan tidak tepat sasaran tadi, ucapan dari Ketua Komisi 7 DPR ternyata inline atau sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa BBM selama ini tidak tepat sasaran sehingga harganya harus dinaikkan. Itu yang disampaikan oleh kedua beliau. Ini yang saya katakan tidak nyambung. Kalau memang selama ini dikatakan bahwa BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, bahkan mencapai angka yang sangat fantastis 70-80% tidak tepat sasaran, mengapa pemerintah dan DPR tidak menciptakan mekanisme sehingga BBM bersubsidi itu tepat sasaran, ditekan penyimpangannya mungkin sampai di bawah 30% atau 20% gitu. Jadi menurut saya tidak logik ya. Jadi tidak nyambung antara tidak tepatnya BBM bersubsidi ini dengan kenaikan harga BBM. Kalau menurut saya sebaiknya pemerintah melakukan mekanisme baru untuk mengontrol agar BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Mungkin diberikan efek malu, diberikan pengertian di berbagai tempat, dan sekarang dilakukan. Ini jalur BBM bersubsidi gitu. Jadi orang-orang yang tidak pantas dan tidak layak mendapatkan subsidi ada efek jerah, ada efek malu. Mungkin juga berdasarkan aplikasi. Sekarang aplikasinya menggunakan My Pertamina. Nah, kalau menggunakan aplikasi, dibuatlah sesimpel mungkin, gitu. Sesederhana mungkin sehingga rakyat bisa mengakses dengan mudah. Gitu. Nah, langkah-langkah ini kan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya ada upaya besar-besaran pemerintah, mungkin dibantu dengan DPR, untuk menekan supaya BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Jadi menekan yang tidak tepat sasaran tadi. Angka 70-80% itu memang luar biasa. Kalau bisa ditekan sampai 30%, 40% saja, itu sudah cukup signifikan. Artinya kalau program
aplikasi atau sistem yang baik untuk mengontrol agar BBM bersubsidi tepat sasaran itu ditingkatkan, saya pikir kok tidak perlu ya menaikkan harga BBM. Jadi sahabat Indonesia, ini logika berpikir saya sebagai masyarakat awam, gitu ya, bahwa kok logika berpikirnya seperti ini ya. Kalau logika berpikirnya selama ini tidak tepat sasaran, ya harusnya kita mempunyai gawe atau program besar-besaran agar subsidi yang diberikan pada BBM ini tepat sasaran. Harus ada efek jera pada orang-orang yang tidak layak menerima subsidi, sehingga subsidi ini memang benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang berhak, gitu. Program ini saya melihat belum dilakukan secara maksimal. Melalui aplikasi pun juga belum optimal karena syaratnya begitu mudah. Kemudian vendor untuk pembayarannya hanya 1 atau 2, harusnya dipermudah pakai aplikasi pembayaran fintech kan banyak sekali gitu. Sehingga tidak terkesan eksklusif dan mudah. Aplikasi itu kan intensnya kan mempermudah orang, jangan mempersulit gitu. Jadi sahabat Indonesia, ini yang saya katakan logika tidak nyambung ini. Jadi saya ulangi lagi, dikatakan oleh pemerintah dan DPR bahwa selama ini BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, bahkan mencapai 70-80%. Makanya harganya dinaikkan. Nah, saya nggak bisa terima nih cara berpikir begini, logika ini nggak nyambung. Kalau menurut saya, supaya harga BBM ini tetap tidak ada perlu kenaikan, langkah yang harus diambil pemerintah bersama dengan DPR mungkin dengan instansi yang lain adalah bagaimana kita berupaya keras supaya BBM bersubsidi ini dinikmati oleh orang-orang yang berhak dan menekan agar kebocoran BBM bersubsidi pada orang yang tidak berhak ini dilakukan secara sporadis, sistematis, dan masif. Kalau ini dilakukan, saya yakin tidak perlu ada kenaikan BBM. Karena kenaikan BBM seperti kita duga akan melahirkan dampak implikasi yang luar biasa. Kenaikan harga bahan pokok akan terus mengikuti. Pasti itu ada kenaikan. Ada namanya efek domino yang terjadi. Kalaupun akhirnya terjadi demo besar-besaran dari mahasiswa atau mungkin komponen bangsa yang lain, di satu sisi saya bisa mengerti. Saya husnuzon bahwa mahasiswa menyuarakan kepentingan rakyat. Cuma memang kalau terlalu berlebihan, kebablasan, dan destruktif, saya tidak setuju. Terakhir, saya juga ingin memberikan komentar tentang BLT. Ada intent yang luar biasa hebat dari pemerintah bahwa subsidi ini dialihkan kepada masyarakat yang berhak, yang tidak mempunyai kendaraan dalam bentuk bantuan langsung tunai. Di satu sisi saya juga melihat ini nggak terlalu nyambung ini, karena selama ini orang-orang yang tidak mempunyai kendaraan memang tidak terkait dengan subsidi BBM. Nah, kalaupun langsung akan memberikan bantuan kepada masyarakat, saya sedikit mempertanyakan, apakah BLT selama ini itu efektif? Sudah berapa puluh kali pemerintah memberikan bantuan langsung tunai? Apakah itu berdampak signifikan atau itu hanya sekedar menolong sesaat gitu? Dan di sisi lain memang menurut saya bantuan langsung tunai ini tidak menciptakan atau mendorong rakyat untuk mandiri gitu. Selalu tergantung dengan bantuan-bantuan terus gitu. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah menurut saya adalah menciptakan inkubasi bisnis atau mungkin harga-harga itu diturunkan sehingga rakyat tidak sengsara, tidak semakin miskin. Saya tidak terlalu percaya bahwa BLT ini bisa menekan angka kemiskinan. Kemiskinan sesaat iya, tapi tidak bisa sistemik bisa menurunkan angka kemiskinan.
Dan berikutnya, meskipun berapi-api Menteri Sosial mengatakan bahwa bantuan langsung tunai itu dipastikan akan tepat sasaran, siapa yang menggaransi bahwa ini tidak menciptakan korupsi baru di level bawah? Mohon maaf, saya tidak seujud, tapi ini yang sering terjadi di level kota, di level kecamatan, di level kelurahan, di level RW, di level RT. Sudah banyak cerita, drama bahwa BLT ke masyarakat dipotong oleh oknum-oknum ini. Kalau yang di Jakarta, di Jawa, itu mungkin termonitor oleh menteri. Kalau yang di luar Jawa, bagaimana monitoringnya? Di Jawa saja saya tidak yakin. Kenapa? Selama ini pemerintah tidak menciptakan monitoring yang bisa valid, akurat, bisa memantau itu. Jadi BLT ini yang besarnya pasti luar biasa besar, triliunan, ratusan triliun bahkan kepada masyarakat, saya khawatir juga ini tidak akan tepat sasaran atau menciptakan korupsi baru di level bawah. Ini yang ingin saya kritisi. Sahabat Indonesia, ini suara saya, suara rakyat yang saya merasa prihatin terjadinya kenaikan BBM yang terjadi sekarang ini. Sebagai pembayar pajak, saya bersama puluhan juta atau ratusan juta rakyat di Indonesia berhak untuk mengkritisi ke depan mungkin beban APBN ini jangan terlalu diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas. Selama ini yang saya lihat alokasi APBN untuk kegiatan-kegiatan yang menurut saya tidak terlalu prioritas untuk kepentingan rakyat. Ini yang terjadi. Contoh untuk IKN, contoh untuk subsidi kereta cepat, contoh juga untuk food estate yang sampai sekarang tidak ada kelanjutannya seperti apa gitu. Dan berikutnya mungkin pemerintah juga harus bersama dengan KPK supaya mencegah korupsi. Saya sendiri tidak terlalu happy dengan prestasi KPK yang hanya menangkap koruptor-koruptor. Yang membuat saya happy adalah KPK bersama pemerintah mencegah terjadinya korupsi. Itu yang paling penting menurut saya. Kebocoran APBN kita sudah menjadi rahasia umum. Lebih dari 30-40% disinyalir bocor katanya begitu. Kalau ini saja dengan APBN asumsi 2.000 sampai 3.000 triliun per tahun dicegah kebocorannya, mungkin bisa dialokasikan untuk membantu rakyat sehingga harga BBM yang berimplikasi sosial luar biasa ini tidak terjadi lagi. Ini yang ingin saya sampaikan sahabat Indonesia. Saya kira ini hanya pandangan saya sebagai anak bangsa yang memberikan pandangan kritis kepada pemerintah yang saya dukung. Mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan dan ke depan pemerintah harus hati-hati membangun narasi agar tidak menciptakan dampak yang tidak perlu dan kita sebagai bangsa tidak membuang energi yang tidak perlu dengan meredam kegaduhan dan sebagainya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi SKP.